Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti perkuliahan Pancasila tanpa ada halangan suatu apapun, walaupun perkuliahannya dilaksanakan secara daring. Kemudian izinkanlah kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai sejarah lahirnya Pancasila dengan anggota yang pertama Nuzila Rifatul Himah, yang kedua Vicky Anissa, yang ketiga Delia Mutiasari, yang keempat Devi Amandasari, dan yang terakhir Hairani Hanif. Indikator-indikator yang akan kami sampaikan pada materi kali ini yang pertama sidang pertama BPUPKI, yang kedua rapat panitia 9, yang ketiga sidang kedua BPUPKI, yang keempat proklamasi kemerdekaan, yang kelima hasil sidang pleno PPKI, yang keenam proklamasi dan pembukaan UUD 1945, dan yang terakhir perdebatan sila pertama. Teman-teman tahu nggak apa itu BPUPKI? Jadi BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya bernama Dokuritsu Junbi Kosakai, yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Kemudian, BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dengan 60 anggota yang diketuai oleh Raji Manwidyo-Diningrat serta 2 wakil ketua yang bernama Raden Panji Suroso dari pihak Indonesia serta Ichi Bangase dari pihak Jepang. Saya mengambil sumber dari buku Pendidikan Pancasila dengan penulis Dr. Andes Alwi Kaderi, MPDI. Tujuan-tujuan dibentuknya BPUPKI. Yang pertama, untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar guna kepentingan pemerintah Indonesia. Sedangkan bagi pihak Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan memberikan janji kepada Indonesia, yaitu janji kemerdekaan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPUPKI melaksanakan 2 kali persidangan. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang pertama. Pada saat itu, terjadilah tonggak sejarah karena Muhammad Yamin mendapatkan kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pidatonya di hadapan sidang lengkap BPUPKI. Rumusan dasar negara Indonesia yang disampaikan oleh Muhammad Yamin yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Kemudian dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo yang kemudian merumuskan atau mengusulkan rumusan 5 dasar negara. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, tokoh yang tampil sebagai pembicara utama dalam sidang tersebut yaitu Soekarno berpidato secara lisan mengenai konsep rumusan dasar negara Indonesia. Soekarno menamai dasar negara dengan nama Pancasila yang artinya 5 dasar atas saran seorang temannya yang ahli bahasa tanpa menyebutkan siapa namanya. Sementara rumusan dasar negara merdeka beserta sistematikanya yang disampaikan oleh I.R. Soekarno adalah pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan.
Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia, kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Adapun rumusan Pancasila yang masuk dalam Piagam Jakarta: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1 Juni 1945 merupakan tanggal terbentuknya kelompok yang disebut Panitia 9. Diambil pada sidang pertama PPUPKI. Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan dasar Pancasila. Tugas pokok dari Panitia 9 yaitu merumuskan dasar negara, mencari modus atau jalan keluar antara apa yang disebut golongan Islam dengan apa yang disebut golongan kebangsaan. Mengenai agama dan negara, yang masalahnya telah timbul sejak dalam masa persidangan pertama dilaksanakan. Sidang PPUPKI kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Ada beberapa hal yang menjadi agenda sidang resmi kedua PPUPKI. Di antaranya yaitu Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang Dasar, Kewarganegara Indonesia, Susunan Pemerintah. Dengan agenda tersebut, sidang resmi kedua PPUPKI mempunyai beban tanggung jawab yang lebih besar daripada sidang resmi pertama. Pada sidang resmi kedua ini, ketua dan anggota PPUPKI memutuskan membentuk beberapa panitia kecil yang akan diberi tugasnya masing-masing, supaya dengan adanya panitia kecil ini, kinerja mereka lebih terstruktur dan juga tepat sasaran. Panitia kecil itu adalah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Insinyur Soekarno. Tugasnya merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai Raden Ampikusno Cokro Sujoso. Tugasnya membentuk suatu pelindung negara untuk menghindari terjadinya konflik, tawuran, dan lain-lain. Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Dr. Andes Muhammad Hatta. Tugasnya memperhatikan dan melakukan ekspor dan impor. Tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk panitia kecil yang bertugas merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Panitia kecil 7 yang diketuai Profesor Mr. Dr. Supomo. 12 Juli 1945, panitia kecil berhasil menyusun naskah rancangan Undang-Undang Dasar. Tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil menyerahkan hasil kerja mereka kepada Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yaitu Insinyur Soekarno. Hasil kerja itu berupa rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian disempurnakan tata bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa. Panitia Penghalus Bahasa ini terdiri dari 3 orang anggota, yaitu Profesor Dr. Husein Djajadiningrat, Haji Agus Alim, Profesor Mr. Dr. Supomo. Tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno menyerahkan laporan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar secara keseluruhan melalui pidato pleno PPUPKI. Laporan yang diserahkan tersebut mencakup 3 masalah pokok, yaitu pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian diberi nama Undang-Undang Dasar 1945. Tanggal 15 Juli 1945, penyampaian konsep rancangan Undang-Undang Dasar oleh Ketua Panitia Kecil dengan penjelasannya, dan disampaikan pula usul Dr. Andes Muhammad Hatta tentang hak asasi manusia. Tanggal 16 Juli 1945, sidang menyetujui dan menerima rancangan Undang-Undang Dasar yang diajukan oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Tanggal 17 Juli 1945,
Naskah diserahkan kepada pemerintah bala tentara Jepang. Selanjutnya, Angkatan Laut Jepang mengadakan rapat Dewan Perang Tertinggi. Hasil sidang kedua BPUPKI, pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian diberi nama Undang-Undang Dasar 1945. Isi dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diantaranya yaitu 1. Wilayah negara Indonesia, yaitu sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, yang sekarang menjadi wilayah Sabah dan Sarawak milik negara Malaysia dan wilayah negara Brunei Darussalam. Papua, Timor Portugis, sekarang wilayah negara Timor Leste, dan pulau-pulau di sekitarnya. 2. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. 4. Bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih. 5. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Latar belakang proklamasi. Jepang menyerah kepada sekutu karena sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Jepang menjanjikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk melangsungkan kemerdekaan, tetapi ditolak golongan tua dengan alasan jangan terburu-buru, proklamasi harus melalui PPKI. Akhirnya, pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Kerawang. Mereka mendesak untuk melaksanakan kemerdekaan. Lalu terjadilah kesepakatan antara golongan tua dan muda untuk menentukan kapan pelaksanaan proklamasi. Perumusan teks proklamasi. Setelah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan tua, diadakanlah pertemuan PPKI di Rumah Laksamana Maeda, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Teks proklamasi itu sendiri diketik oleh Sayuti Malik. Tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Tanggal 56, pukul 10 pagi. Pembacaan proklamasi dibacakan oleh Soekarno ditemani dengan Muhammad Hatta yang ditonton oleh beribu rakyat Indonesia. Setelah pembacaan proklamasi, kemudian bendera merah putih yang telah dicat oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan dibantu oleh Suhud. Sil Pleno Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu Bapak Muhammad Hatta. Hasil sidang Pleno Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menghasilkan 3 sidang, tanggal 18, tanggal 19, tanggal 22 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI pada tanggal 18/1945 yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, di mana pemilihannya itu diusulkan oleh Otto Iskandar-Dinata secara aklamasi. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional berfungsi sebagai membantu tugas-tugas presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Hasil sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Yang pertama, membentuk pemerintahan daerah terdiri dari 8 provinsi antara lain Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Yang kedua, membentuk Komite Nasional Daerah. Ada 8 provinsi antara lain Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, Sunda Kecil, Sulawesi, dan Maluku. Yang ketiga, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Antara lain,
Winatakusuma Departemen Dalam Negeri, Ahmad Subarjo Departemen Luar Negeri. Yang ketiga, Supomo Departemen Kehakiman. Yang keempat, Ki Hajar Dewantara Departemen Pengajaran. Yang kelima, Abi Kusno Departemen Pekerjaan Umum dan Perhubungan. Yang ketujuh, Maramis Departemen Keuangan. Yang ke-8, Suratman Departemen Kemakmuran. Yang ke-9, Buntaran Departemen Kesehatan. Yang ke-10, Iwakusuma Departemen Sosial. Yang ke-11, Soeb Prijadi Departemen Keamanan Rakyat. 12, Amir Sarifuddin Departemen Penerangan. Adapun 4 non-departemen, yaitu antara lain Wahid Hasim, Muhammad Amir, dan Sartono. Yang terakhir, Otto Iskandar Dinata. Yang keempat, membentuk Tentara Rakyat Indonesia, yaitu atas usulan Adam Malik, yang dimana pasukan tersebut berasal dari Haiho dan Peta. Adapun membentuk anggota kepolisian di bawah Departemen Dalam Negeri, yaitu asal atas usulan dari Otto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, dan Kasman Songi Dimerjo, yaitu untuk membentuk tentara kebangsaan dan kepolisian negara. Hasil sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Yang pertama, menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat sebanyak 137 anggota yang berasal dari golongan muda dan masyarakat, yang diketuai oleh Kasman Singodemerjo dan 3 wakilnya, yaitu Sutarjo, Latuhari, dan Adam Malik. Yang kedua itu membentuk Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, yang bertujuan untuk mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat yang berfungsi sebagai menjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah. Hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungannya yaitu terlihat dari isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, yang dimana dimaksudkan sebagai alasan pernyataan proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, pada alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang dimana berisi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, pada alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan dan bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, yaitu dimaksudkan sebagai motivasi moral dan motivasi material bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Perdebatan seputar sila pertama. Proses awal pembentukan negara Indonesia dihadapkan pada persoalan yang sangat krusial, yakni kesepakatan mengenai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama Pancasila mengenai ketuhanan setidaknya mengalami 3 perubahan di dalam sejarah. Rumusan pertama adalah Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI. Di dalam rumusan tersebut, sila ketuhanan ada pada sila terakhir. Pada sidang ini terjadi perdebatan yang sengit, di mana kelompok nasionalis Islamis menghendaki agar Islam dijadikan sebagai dasar negara. Sedangkan kelompok nasionalis sekuler tidak setuju dengan gagasan tersebut dan lebih berpandangan pada pemisahan agama dan negara. Usai perdebatan sengit tersebut, pada akhirnya menghasilkan sebuah kompromi pada tanggal 22 Juni dalam bentuk rumusan yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta tersebut merupakan hasil kerja tim yang diketuai oleh Soekarno. Pada rumusan Piagam Jakarta, telah disepakati bahwa Pancasila sebagai dasar negara dengan sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan, masalah baru timbul kembali, yakni adanya keberatan dari kelompok agama minoritas mengenai 7 kata dalam Piagam Jakarta. Kelompok minoritas tersebut berasal dari Indonesia Timur, seperti Bali, Maluku, Flores, dan Sulawesi, yang mengancam tidak akan mau bergabung dengan Indonesia jika 7 kata dalam Piagam Jakarta tetap dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Melalui perdebatan yang panjang mengenai pro dan kontra tentang penghapusan 7 kata tersebut, akhirnya dalam pertemuan yang dimotori oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, sebelum sidang PPKI dilakukan pada 18 Agustus 1945, terjadi penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta untuk pembukaan UUD 1945. Rumusan yang dihasilkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 yaitu sila pertama telah diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sidang tersebut, PPKI juga mensahkan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi Indonesia dan mengakhiri perdebatan dan perselisihan mengenai dasar negara Indonesia.